manusia setengah donghua balik lagi di channel ABP Film. Tempatnya orang-orang baik hati non overpower. Oke, kali ini kita akan lanjutkan alur cerita Spare Me Great Lord. Nah, kali ini sesuai request umum subscriber setia Mimin, kita pakai alur cerita Manghuanya aja ya. Langsung aja pasang headset kalian, atur posisi rebahan, lupakanlah kenangan tentang mantan, dan selamat menonton dengan nyaman. Cekidot. Jichan menjelaskan ini bagian rombongan ada yang dari Amerika. Mereka mau bergabung asal bisa ditukar sumber daya kultivasi. Oh begitu Lumu, so bebe aja. Hey you, yang level E itu, apa you menemukan sesuatu? Tanya seseorang pada Lumu. Wow, thank you. Lumu dengan pedenya menjawab so Inggris padahal nggak nyambung. Orang itu sedikit kesal karena Lumu hanya menjawab thank you yang tak nyambung dengan pertanyaannya. Dia bernama Xiao Ye, anggota Phoenix, seorang level di puncak paling tinggi di rombongan ini. Dia meremehkan Lumu yang level E, tak perlu dihiraukan. Mereka berjalan, sementara di lain tempat kita diperlihatkan Xiao Yu yang mencar sendirian. Dia hendak diserang monster gargoyle dari arah belakang. Namun Xiao Yu hanya tenang saja tanpa rasa takut. Boom, Pasir Anthony langsung mengejar gargoyle itu. Boom, wush, gedeblak. Piar, Anthony menyerang begitu banyak monster gargoyle tanpa jiwa itu. Tentu Xiao Yu sebel karena banyak monster saja tanpa jiwa, tanpa uang dan tak ada jam tangan, senjata sihir. Xiao Yu benar-benar jengkel. Di mana lusuh? Reruntuhan ini membosankan. Tak ada babi nakal, tak ada kucing nakal, tak ada jiwa yang bisa Xiao Yu tahan. Dia menendang batu saking bosannya. Tiba-tiba dari arah depan ada 3 kultivator mendekat ke arah Xiao Yu. Mereka kaget, mana mungkin ada kultivator kecil di tempat bahaya, bahkan tak membawa perlengkapan apapun. Apa mungkin dia makhluk reruntuhan? Xiao Yu mulai melirik mereka dan merilis aura iblis dalam dirinya. Wah bos, dia benar-benar monster dari reruntuhan. Mereka menduga Xiao Yu lemah karena ini di pinggiran reruntuhan. Tenang, dia tak punya apa-apa. Mereka bertiga memutuskan menggabungkan kekuatan untuk membunuh Xiao Yu. Monster? Apakah kamu melihat monster yang begitu imut? Ancam bocil kematian pada mereka. Xiao Yu merilis Anthony keluar untuk menyerang mereka. Wah, dia punya pembantu level B. Orang itu sedikit ketakutan, tapi mereka mencoba menggabungkan kekuatan untuk membunuh Xiao Yu. Xiao Yu dengan santai memasang pose iblisnya bersiap bertarung melawan mereka. Pertarungan begitu cepat sampai Mimin gak kelihatan musuh Xiao Yu udah menunggu duluan saking OP-nya kali ya. Xiao Yu mulai songong nih, meskipun niatnya baik, dia mengecek mayat itu dan dia sangat miskin. Jadi Xiao Yu kecewa karena dia tidak bisa memberi hadiah pada Lumu. Dia juga mikir apakah Lumu memberinya hadiah. Tiba-tiba di belakangnya ada batu bergerak pertanda monster muncul. Anthony dengan mudah melesernya dengan pasir. Merepotkan, ucap Xiao Yu, nampak tak ada beban di reruntuhan ini. Tak main-main, banyak batu berisi monster di laser Anthony begitu mudahnya. Kembali pada rombongan Lumu dan kawan-kawan, mereka mulai didatangi monster gargoyle lagi. Seorang wanita cantik Mbak Emily menjerit ketakutan. Aduh, Mimin kayak bencong perapatan Arab. Ivan di sampingnya sok jadi pahlawan. Tenang, ada aku di sini. Ivan langsung maju menyerang. Lumu hanya senang jadi supporter. Dia bahagia punya ahli di kelompoknya. Jadi dia hanya berbaring bisa menang. Dengan gagah Ivan memenggal monster gargoyle. Dibelah menjadi berkeping-keping. Ivan seketika menjadi sorotan membuat kagum Mbak Emily terpukau melihat aksinya. Mama Ivan gak pakai gunawan. Kau seperti yang kuharapkan. Kau kuat dan tahan lama. Mbak Emily memuji. Ivan langsung songong. Dia membanggakan senjata sihir dari kelompok Phoenix. Bagaimana?
Lumu langsung memuji Ivan dengan sok Inggris. Wow, 666, 666. Padahal gak nyambung. Tingkah Lumu membuat Ivan begitu kesal. Suasana reruntuhan mulai berubah. Langit mulai menggelap, aura kegelapan mulai membuat mereka harus berkemah. Mbak Emily mulai digoda Ivan. Emily ikut aku, mumpung hari sedang gelap. Jawab Emily penuh kemaluan. Wadadidaw, gelap-gelap malah pada ngajak uik-uik. Gila, padahal di tempat berbahaya. Semua orang melihat Ivan dan Emily yang nyari tempat sepi. Sementara Lumu masih mikir kenapa fluktuasi aura reruntuhan semua sama. Belum ada tanda inti reruntuhan. Semua berkemah dan berganti kostum, suasana mulai nampak santai. Semua bercanda ria, pria dan wanita. Lumu yang Jones hanya melihat saja. Dia mengeluarkan isi tasnya yang ternyata ada keripik kentang. Dia diejek anggota kelompok lain dong, dikira piknik. Lumu yang sedikit malu, dia tahu itu bekal pemberian Xiaoyu. Xiaoyu di tempat lain bersin karena diomongin Lumu. Padahal dia juga lagi makan keripik kentang plus Anthony yang selalu melindunginya dari monster dengan jaring pasirnya kayak Spiderman sekilas. Mbak Emily kembali dengan kemaluannya. Maksudnya malu-malu ya, habis enak-enak jadi malu gitu. Setelah itu Ivan dengan sosok pemimpin, dia memberitahu bahwa reruntuhan malam hari akan mengalami perubahan, jadi jangan dianggap enteng. Sementara Lumu malah matanya melirik pedang Ivan yang sangat cocok dimakan air emas miliknya. Neng Jichan mencoba bertanya pada Lumu, apa benar malam hari ini di reruntuhan akan berbahaya? Oh, kata dia begitu. Jadi benarlah tuh. Lumu sok bego aja. Karena dia merasa Jichan tahu kekuatan Lumu, secara khusus tanya sama Lumu, itu hal yang aneh dirasa. Suasana mulai mencekam, terdengar suara jeritan aneh di area reruntuhan. Ternyata Ivan benar, suasana malam sangat berbahaya. Semua orang diserang suara aura jahat ungu, mereka seperti kesakitan. Ivan masih bertahan dengan zirah cakra birunya. Neng Jichan berusaha membentengi dirinya, namun di sekitarnya mulai terserang hingga muntah darah. Jichan begitu kesakitan melawan suara jeritan ratapan itu. Bahkan benteng auranya tertembus. Ivan juga tak kuasa menahan, apalagi menolong Emily itu mustahil. Lantas Ivan menengok ke sebelah, lebih tepatnya ke arah Lumu. Ladalah, Lumu dengan santuinya terlihat baik-baik saja. Dia pasang muka sok kaget karena dia tak mendengar suara Ivan. Usut punya usut, dia pakai kertas untuk menutupi telinganya. Jadi tak mendengar semua suara jeritan itu. Cerdas sekali Lumu. Lantas semua meniru Lumu dengan menyobek baju mereka untuk menyumpal telinga mereka dari jeritan ratapan janda. Berkat kejeniusan Lumu, mereka semua akhirnya selamat dari jeritan ratapan janda itu. Disitulah Neng Jichan mulai timbul benih-benih terkesima pada Lumu yang jenius. Tapi semua orang malah menyalahkan Lumu karena tidak memberitahu yang lain dari awal, menghindari suara menyakitkan itu. Lumu hanya cengar-cengir. Neng Jichan jadi teringat ucapan Lumu yang kelihatan bego. Padahal di sini terbukti Lumu yang paling jenius di antara yang lain. Disitulah Neng Jichan yakin kalau Lumu bukan orang sembarangan. Dia semakin kasmaran, akhirnya mereka bisa beristirahat. Namun anehnya hingga subuh Gargoyle tak muncul. Lumu menganalisis Gargoyle tak punya jiwa dan tubuhnya terbentuk dari batu. Artinya Gargoyle merupakan senjata sihir. Jadi bisa saja jadi santapan air emas miliknya. Lumu mencoba menganalisis batu itu di reruntuhan. Halo, apakah ada orang di dalam? Gantianlah, sudah kebelet nih. Malah berak dong. Saat Lumu mengetuk batu itu, tiba-tiba batu itu retak. Lumu mencoba mengintip dan wow, di dalamnya ada Gargoyle lagi bobo cantik. Ternyata selama ini Gargoyle bersembunyi di dalam batu. Lumu langsung merilis air suci emasnya untuk memakan Gargoyle itu karena pikirnya monster itu tergolong senjata sihir. Hus, air emas itu langsung menyerap semua tubuh monster itu dan boom, tubuhnya ditelan langsung. Tubuh air emas itu langsung mengembang.
Sementara itu Ivan masih bobo enak di pangkuan Mbak Emily. Dia mengintip punya Neng Jichan yang juga gede. Aura cakranya maksudnya. Ivan heran kenapa Jichan berpihak pada Lumu. Dia baru sadar Lumu hilang, tentu dia senang. Di situ Jichan memahami kalau orang sejenis Lumu seharusnya level C. Dia senang bisa sekelompok dengan Lumu. Wush. Jichan merilis elemen api dari tangannya sebagai penerangan. Dia mencari Lumu, baru ditinggal dikit udah kangen ternyata pemirsa. Batu di sebelahnya bergerak dan retak. Jichan bersiap menyerang gargoyle itu, tapi tak ada. Dia malah melihat Lumu yang bertamu ke sana kemari mencari batu. Assalamualaikum Pak Haji, ada orang di dalam tidak? Neng Jichan heran, apa yang dilakukan Lumu? Apa dia berniat bertarung dengan gargoyle di malam hari? Padahal di siang hari aja sulit melawan. Lumu benar-benar orang abnormal. Lumu masih memberi makan air emasnya. Jichan yang melihatnya bertanya kenapa Lumu punya senjata yang kuat. Jika Lumu kuat, apa aku harus bersikap seperti Emily biar dilindungi Lumu? Dia membayangkan bermesraan dengan Lumu. Tidak, aku ternodai. Lumu malah sedang menghitung jika gargoyle itu setara dengan 3 spirit stone atau jadi uang 360.000 yuan. Dia senang berburunya hari ini sudah dapat sekitar uang 5 juta dalam sehari. Lumu rasa cukup untuk membuat elemen air emas jadi tambah kuat. Saat Lumu memasukkan air emas ke dalam kotak penyimpanan, tiba-tiba ada suara minta tolong. Help me, tolong. Itu adalah seorang cewek super cantik yang lari ketakutan. Semua orang tersihir karena kecantikannya. Wah, cantik sekali. Mas, tolong, di belakang ada monster mengejarku. Orang itu semangat bisa jadi pahlawan untuk gadis cantik. Namun saat hendak beraksi, tiba-tiba monster itu sudah dihajar oleh Lumu. Gadis itu senang ada pahlawan yang menyelamatkannya. Namun saat hendak berterima kasih, anehnya Lumu malah mencurinya dan lurus saja melewatinya. Lumu dengan gagah berani membantai monster tersebut. Aksi Lumu itu membuat gadis cantik tadi terpukau. Tentu malah Lumu berhenti menyerang dan lari kencang ke arahnya, membiarkan monster itu masih mengejar. Lucunya Lumu lari begitu aja meninggalkan gadis itu. Dia hanya berkata pada Ivan, aku ambil satu ini bro, sisanya kau ya. Semua bingung dengan rencana Lumu. Jichan tahu ternyata Lumu hanya mengincar gargoyle, bukan jadi penyelamat. Akhirnya monster-monster itu masih mengejar mereka. Mau tak mau Ivan turun tangan. Aku datang. Ivan mencoba melindungi gadis itu dari serangan monster, tapi kurang berkesan karena semuanya ikut menyerang. Meskipun begitu, jumlah monster itu terlalu banyak, bahkan membuat Ivan kewalahan. Lebih aneh lagi, Lumu muncul lagi di saat Ivan terpojok kesulitan melawan monster. Awalnya mereka mengira Lumu akan membantu, tapi dia cuma mengincar satu gargoyle terbesar untuk ditangkap. Lekas itu Lumu lagi-lagi membawa gargoyle itu pergi. Gadis itu nampak kagum pada Lumu. Meski sendirian, dia baik-baik aja melawan gargoyle terbesar. Aksi Lumu di mata gadis itu keren. Dia mengira Lumu orang yang kuat. Bahkan kenapa Lumu lari lagi dianggap hal keren dan pintar agar tidak diserbu monster lain. Di pihak Ivan merasa Lumu hanya mengganggu konsentrasi bertarung semua orang. Hei semuanya, bertarung lagi, monsternya masih banyak. Semua melanjutkan pertarungan. Ivan dengan gagah membunuh monster itu secara mengagumkan dengan pedangnya. Namun dari belakang ada yang berlari kencang ke arahnya, yaitu adalah Lumu yang membawa seekor gargoyle besar dan kabur untuk ketiga kalinya. Hat-trick nih. Hei Lumu, jangan pergi. Ditambah kekuatanmu, kita bisa mengalahkan mereka sekarang. Ivan teriak pada Lumu. Tapi Lumu lurus aja bablas melewati Ivan. Orang macam apa dia? Ivan tak tahu lagi dengan pola pikir Lumu. Tentu saja gargoyle itu diberikan pada air emas. Lumu begitu senang. Setelah selesai, dia kembali lagi ke kelompok dengan tangan kosong. Tentu Ivan bertanya, bagaimana kau bisa kembali? Dan apa kau sudah membunuh 3 monster itu? Tanya Ivan. Ah, tidak apa-apa, aku sudah membunuh 4 barusan. Ivan mencoba pamer. Sial, Ivan membunuh 4 gargoyle. Aku sudah kehilangan uangku, pikir lusuh. Lantas ada yang menginterogasi rombongan gadis cantik itu. Woi, kenapa lu bisa-bisanya membawa rombongan monster dan menyerang ke arah kita?
Lantas orang itu menjelaskan bahwa mereka menemukan fakta gargoyle bergerak lambat saat malam dan berkeliling mencari harta. Lumu membenarkan ucapan orang itu karena eksperimennya gargoyle itu muncul ketika batu disentuh. Lantas dia menanyakan bagaimana mereka mendapatkan bahaya. Ternyata gara-gara orang itu dan gadis cantik menemukan banyak harta. Tiap saat hari menjelang fajar, monster itu keluar dan sensitif. Gara-gara keasikan ngambil harta, kami lupa ada gargoyle yang muncul di siang hari. Neng Jichan malah memikirkan Lumu yang tadi pagi di area gargoyle. Dia tidak apa-apa. Bahkan Lumu mengalahkan 3 gargoyle sendirian. Dia pipinya merah dan semakin naksir sama Lumu. Saat dia hendak caper sama Lumu, tiba-tiba sudah ada si gadis cantik yang mendekat ke arah Lumu dan memegang tangannya. Oh pahlawanku. Gadis cantik itu menatap Lumu dengan penuh kebahagiaan. Lumu wajahnya langsung memerah, lantas gadis itu memperkenalkan diri, dia bernama Carol. Dia memegang tangan Lumu dan menempelkannya ke dadanya. Duh, nempel gak tuh? Menang banyak tuh. Dia mengajak kenalan Lumu dengan bahasa Inggris, tapi Lumu pura-pura malu dan salting sok-sokan tidak paham bahasa Inggris. Tentu Ivan sewot, kenapa Carol mengajak kenalan Lumu yang tidak bisa bahasa Inggris? Lumu mencoba pakai bahasa isyarat mengobrol dengan dedek Carol. Oh, kamu tidak mengerti bahasa Inggris? Tanya Carol halus pada Lumu. Padahal dia hanya ingin mengucapkan terima kasih pada Lumu. Lumu sok membuang muka. Carol juga siap memberikan uang sebagai tanda terima kasih, tapi bisa ia beri setelah keluar dari reruntuhan. Uang? Kuping Lumu langsung sensitif. Dia langsung paham dan semangat ngomong pakai bahasa Inggris. Yes, I can give you my reckoning. Kamu bisa menulisnya di sini. Semua kesal melihatnya. Neng Jichan juga heran Lumu pura-pura gak tahu bahasa Inggris gara-gara gak ada orang yang memberi uang. Benar-benar acting artis kelas atas. Dengan sok malu Lumu mengaku sebenarnya dia bisa bahasa Inggris. Tentu Ivan marah. Kenapa lu nggak gunain bahasa Inggris dari tadi woi? Lumu hanya ngeles soal uang semua bisa diatur. Lantas Lumu kembali ngobrol dengan Nona Carol. Dengan malu dia menawari Lumu jumlah uang yang pantas sebagai tanda terima kasih. Padahal Lumu tidak berniat menyelamatkan Nona Carol. Dia hanya mengincar gargoyle. Tapi sayang jika dilewatkan. Hei, jumlahnya kau bisa tentukan sendiri. Jawaban Lumu membuat Nona Carol salting dan merasa jika dia memutuskan sendiri seolah-olah Lumu tidak terlalu butuh uang. Dia begitu misterius. Tapi di mata Nona Carol, Lumu laksana pahlawan yang sangat tampan dan keren yang menyelamatkannya. Apakah ini namanya jatuh cinta pada pandangan pertama? Nona Carol membayangkan Lumu yang begitu keren sekali merangkul dirinya erat-erat. Sementara Lumu pikirannya malah uang, dan uang lagi dong. Dia mengira Nona ini akan memberi iyo seperti Chen Zuan sebelumnya. Hei Nona, Lumu memanggil Carol. Carol langsung pasang muka cantik. Dengan pipinya yang merah malu-malu menatap Lumu dengan manis. Lumu menyalakan api unggun dan masih kebingungan tentang reruntuhan saat ini. Dia juga masih berpikir meningkatkan kekuatan api emas miliknya. Tapi tiba-tiba muncul dada besar milik Nona Carol. Maksudnya muncul Nona Carol di hadapan Lumu. Lumu juga mengakui Nona Carol ini gadis cantik dan ramping sekali. Bahkan dia yakin kecantikan Nona Carol masih bertahan cukup lama. Disitulah Carol memperkenalkan dirinya secara lengkap. Bahwa dia bernama Carol Johnson dari Swedia. Dia berada di level D dan memiliki garis keturunan ras raksasa. Oh, pantas aja, gede ya. Hehe. Lumu sedikit kaget, dia golongan ras giant. Berarti di Eropa banyak tipe kebangkitan. Lagi-lagi Nona Carol mendekat dan menanyakan nama Lumu. Seumur hidup, baru pertama kali Lumu menemukan gadis yang mendekatinya dengan aktif. Akhirnya dia mengobrol. Namaku Lumu dari Cina. Tipe kebangkitan level E. Nona Carol kaget. Apa? Kau benar-benar level E? Di belakangnya nampak para orang-orang mengintip obrolan mereka. Mereka menganggap jika Nona Carol sudah tahu Lumu di level E rendah, pasti akan membuat Nona Carol tidak memperhatikan Lumu lagi. Sejenak Nona Carol terdiam. Dia tambah memuji dong. Lumu yang level E lebih berani dibanding level D. Lumu, kau sangat luar biasa. Nona Carol tak henti-hentinya memuji Lumu, membuat semua orang kaget.
Mereka berdua akhirnya tahu ada yang menguntip obrolan mereka. Mereka berdua akhirnya tahu ada yang mengintip obrolan mereka. Lumu hanya pasang muka polos. Kenapa orang-orang seribut itu? Nona Carol memegang tangan Lumu dengan halus dan romantis. Lantas dia meminta pada Lumu, "Mas Lumu, apakah kamu bisa mengajariku bahasa Cina?" Ladalah, Lumu malah gak ada romantis-romantisnya. Dia malah memberi harga 200 setiap mengajari bahasa Cina. Tentu emosi negatif dia dapat dari Nona Carol. Orang-orang yang menguping sangat kesal. Bagaimana bisa Lumu menarik uang dari gadis cantik? Dia tidak normal. Tapi Nona Carol masih selalu positive thinking. Dia bilang belum ada uang tunai, tapi kalau sudah keluar dari reruntuhan pasti akan dia beri. Lucunya Lumu menganggap bahwa Nona Carol ingin belajar bahasa Cina karena menyukai budaya Cina. Itu gara-gara dia suka lubang, kek. Lumu masih mikir harga yang cocok pada Nona Swedia itu. Sedangkan Nona Carol selalu menatap Lumu dengan sangat manis. Lumu mengeluarkan kalkulator HP-nya dan memberi harga 200 euro untuk belajar bahasa Cina. Lumu lagi-lagi mengingatkan Nona Carol kado sudah keluar. Itu nomor rekeningku, jangan lupa ditransfer ya Nona. Nona Carol hanya angguk-angguk. Ivan begitu kesal melihat tingkah Lumu. Bahkan dia mulai membuat pembayaran untuk gadis yang disebut Dewi oleh para lelaki di sana. Lantas dia punya rencana memanas-manasi Lumu. Dia menyuruh Emily mendekat. Tentu dia hendak diswadi kap hap enyak-enyak lagi. Melihat itu Nona Carol langsung berkontraksi. "Oh Lumu, ikutlah denganku." Dengan muka pengen. Apaan tuh? "Lumu, ayo kita cari tempat sepi." Nona Carol terang-terangan mengajak enak-enak Lumu. "Oh maaf, jangan perkaos diriku. Aku tidak menjual diriku." Lumu menolak dengan muka polosnya. Hah? Dia menolak tawaran sang Dewi? Ketiga orang itu tercengang melihat Lumu menolak ajakan enak-enak Nona Carol. Ya, Nona Carol terangsang karena Ivan memanasi mereka dengan adegan mesra secara sengaja. Nona Carol jadi malu banget. Kenapa aku jadi gadis proaktif? Aku malu sekali sama Lumu. Ini semua gara-gara Ivan memancing gairah nafsuku. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye.